Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi bersama saya Ahmad Hamdan Nasution dan pastinya masih di channel Advo 8520, suatu channel yang siap untuk berbagi informasi dan pengetahuan seputar hukum. Rekan-rekan, dalam video ini saya ingin membahas secara ringkas tentang langkah hukum yang bisa kita lakukan di saat kita sudah ditetapkan sebagai ahli waris yang sah atas kepemilikan satu bidang tanah dan kemudian tanah tersebut dijual oleh pihak lain kepada pihak ketiga. Dan karena kita sebagai ahli waris atas tanah tersebut merasa sebagai pemilik atas tanah tersebut, lalu kemudian kita memasang pelang merek di atas tanah tersebut dan kemudian menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita adalah ahli waris atas tanah tersebut dan bukan si pembeli yang pihak ketiga tadi. Namun justru pihak ketiga sebagai pembeli tanah tadi itu melaporkan kita ke pihak kepolisian dengan tuduhan penyerobotan. Lalu bagaimana solusi dan langkah hukum yang bisa kita ambil agar kita tetap bisa mempertahankan hak kita sebagai ahli waris atas tanah tersebut? Jadi rekan-rekan, video ini saya buat sekaligus menjawab pertanyaan dari salah satu rekan kita yang juga merupakan subscriber di channel YouTube ini, yang kemarin memberikan pertanyaan di kolom komentar seperti ini. Bang, mau tanya, orang tua saya kan ahli waris satu-satunya untuk menguasai seluruh warisan kakek saya. Akan tetapi orang lain jual tanpa sepengetahuan orang tua saya. Dan ketika orang tua saya pasang pelang di tanah itu, malah dilaporkan oleh si pembeli tanah atas penyerobotan. Gimana solusinya? Mohon dijawab. Jadi itu dia tadi rekan-rekan pertanyaan yang diajukan oleh salah satu rekan kita di kolom komentar, di mana beliau meminta gimana solusinya, mohon dijawab. Nah, inilah yang menjadi pembahasan utama kita dalam video ini. Namun sebelum kita masuk ke topik utama dalam video ini, alangkah baiknya jika rekan-rekan yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini berkenan untuk menekan tombol like dan subscribe agar saya semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat, khususnya seputar dunia hukum. Rekan-rekan, jika kita menyimak yang disampaikan dalam kolom komentar tadi, orang tua saya pasang pelang di tanah itu malah dilaporkan oleh si pembeli tanah atas penyerobotan. Nah, gimana solusinya? Jadi rekan-rekan, solusi yang pertama adalah apabila memang si pembeli tanah yang tadi sudah melaporkan kita kepada pihak kepolisian, maka sebagai warga negara kita wajib untuk memberikan klarifikasi terkait laporan seseorang atas dugaan tindak pidana. Dan kemudian apabila memang betul kita adalah pemilik, maksud saya pewaris, maka kita menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa kita adalah ahli waris atas tanah tersebut, dan kemudian kita juga bisa menunjukkan bukti-bukti ataupun dokumen-dokumen terkait pemberian hak waris terhadap hak kepemilikan adat tersebut, di mana kita ditunjuk sebagai ahli waris yang sah atas kepemilikan sebidang tanah yang tadi. Bisa jadi berdasarkan penetapan fatwa waris dari pengadilan atau juga surat keterangan ahli waris dari pihak pemerintah setempat, baik itu kepala desa ataupun pemerintah-pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan terkait surat keterangan ahli waris. Dan kemudian untuk langkah hukum yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan hak kita sebagai ahli waris dari pemilik tanah tersebut, berdasarkan apa yang saya simak dari kolom komentar, berarti dalam hal ini sudah ada dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen, di mana orang lain yang tadi bisa menjualnya kepada pihak ketiga. Itu kan tentunya adanya surat jual beli yang dibuat antara pihak yang lain dengan pihak ketiga, sehingga peralihan hak kepemilikan tanah tersebut bisa beralih ke pihak ketiga. Artinya rekan-rekan, langkah hukum yang pertama yang bisa kita lakukan di sini adalah dengan cara membuat laporan kepolisian atas dugaan memberikan keterangan palsu di dalam akta otentik, yang pada intinya adalah pemalsuan dokumen. Jadi
Kalau terkait pemalsuan dokumen ini bisa kita lihat di dalam pasal 263 ayat 1 dan pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pada intinya, seseorang bisa dipidana apabila memberikan keterangan palsu dalam sebuah akta otentik di mana keterangan tersebut seolah-olah benar, dan kemudian efek dari keterangan palsu yang dibuat dalam surat tersebut dapat berakibat ataupun menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Dalam hal ini adalah menimbulkan beralihnya hak kepemilikan dari si penerima waris yang tadi kepada pihak ketiga. Nah, itu langkah hukum yang pertama rekan-rekan, yaitu membuat laporan ke polisian, di mana yang kita laporkan di sini adalah orang yang sudah menjual tanah kita tadi. Langkah hukum yang kedua yang bisa kita lakukan untuk menangani permasalahan hukum seperti yang saya sampaikan dari awal adalah dengan cara mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri. Artinya dalam hal ini yang kita tarik sebagai tergugat adalah orang yang sudah menjual tanah kita dan juga orang yang sudah membeli tanah kita itu tanpa sepengetahuan dan izin dari kita. Dan apabila memang dalam proses jual beli ini melibatkan notaris, maka notaris juga harus kita tarik sebagai turut tergugat dalam perkara ini. Dan apabila memang dalam jual beli tersebut sudah timbul sertifikat atas bukti kepemilikan satu bidang tanah, maka Badan Pertanahan Negara atau BPN itu juga harus kita tarik sebagai turut tergugat dalam perkara sebagaimana disampaikan oleh rekan kita di kolom komentar. Jadi rekan-rekan, untuk menanggapi pertanyaan rekan kita yang di kolom komentar bagaimana solusinya dan apa langkah hukum yang bisa kita lakukan, solusinya adalah apabila memang sudah benar-benar dilaporkan oleh pihak ketiga yang membeli tanah tadi, maka si terlapor sebagai warga negara wajiblah untuk menghadiri panggilan klarifikasi yang sudah dikirimkan oleh pihak kepolisian. Dan tentunya kita sebagai terlapor dalam hal ini akan menyiapkan seluruh bukti-bukti dan dokumen-dokumen terkait kepemilikan atas tanah tersebut, mulai dari surat keterangan waris ataupun fatwa waris yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan, yang pada intinya adalah dokumen-dokumen yang menguatkan bahwasanya kita adalah ahli waris yang sah atas kepemilikan sebidang tanah tersebut. Sedangkan langkah hukum yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini adalah dengan cara mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri, dan kemudian yang kedua adalah dengan cara membuat laporan ke kepolisian atas adanya dugaan pemalsuan dokumen. Namun saya tetap menyarankan kepada seluruh rekan-rekan yang sedang menonton video ini, meskipun kita bermasalah hukum, alangkah baiknya jika terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan. Karena tidak semua permasalahan hukum harus diselesaikan dengan menempuh jalur-jalur hukum. Namun apabila memang secara kekeluargaan sudah tidak bisa diselesaikan, maka langkah hukum adalah langkah yang terakhir. Artinya langkah hukum sifatnya ultimatum remedium. Jadi itu dia tadi rekan-rekan solusi dan langkah hukum yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan seputar dunia hukum. Bagi rekan-rekan yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Akhir kata, saya Ahmad Hamdan Nasution, pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.